berapa, di kelas berapa, apakah masuk ke fase yang mana, itu berdasarkan asesmen yang sudah bakal dilakukan. Nah, dalam hal ini saya mohon untuk Pak Fauzi menyampaikan bagaimana hasil asesmen yang dilakukan terhadap peserta didik yang diterima pada saat ini. Monggo Pak Fauzi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kelas yang kebetulan tahun ini saya pegang. Yang pertama adalah Ibu. Pada tahun kemarin kelas 10 dan kebetulan tahun ini naik ke kelas 11. Anda membaca sudah lancar, menulis juga sudah lancar, akan tetapi untuk menjawab pertanyaan itu terkadang masih muter-muter. Tapi kayaknya anaknya mesti masih di fase tabu. Kemampuannya masih di sana ya Pak? Ya, kemudian yang kedua itu ada Muhammad Zakin Ma'ruf. Kemarin juga kelas 10, sekarang duduk di kelas 11. Alhamdulillah baca tulisnya juga sudah lancar. Ini si Zaki ini kalau ditanya masih bisa menjawab, akan tetapi tidak bisa menjawab secara gamblang, secara panjang. Jadi kayaknya anaknya masih di fase B. Berarti Miriko masuk fase A, jadinya masuk fase B. Ya. Kemudian ada lagi Fajar Firmansyah, ini yang kemarin kelas 7, sekarang kelas 8. Ini juga untuk menulisnya, untuk fokus kotak matanya juga masih kesulitan karena kebetulan juga autis, hiperaktif. Untuk tahun ini anaknya masih di fase tabu karena pegang kaca sudah kesulitan, terus kemudian untuk kotak matanya juga kemunduran daripada tahun-tahun sebelumnya. Baik, berdasarkan hasil asesmen yang sudah Pak Fauzi lakukan, berarti untuk yang Fajar tadi kan masuk di fase A, ya. Silakan itu disusun untuk PPI-nya, karena kalau dimasukkan ke modul itu kan anaknya belum mampu, sedangkan untuk kotak mata, untuk motorik itu kan masih perlu pendalaman ya Pak. Jadi nanti untuk yang Fajar, selain CP yang sudah disediakan, tapi Bapak juga harus menyusun PPI untuk program selama 6 bulan. Mungkin Bapak maunya 3 bulanan atau 6 bulanan untuk yang PPI programnya untuk yang Fajar. Kalau 3 bulan, kalau 6 bulan kayaknya tidak maksimal. Tidak maksimal. Jadi nanti silakan dilakukan penyusunan PPI 3 bulanan. Saya tunggu laporan programnya, sama nanti selama 3 bulan ke depan ditunggu laporannya ya Bapak ya. Ya. Terima kasih ya Pak Fauzi. Sama-sama. Selanjutnya nanti ini ke Bu Miro. Bagaimana Bu Miro? Kabarnya Bu Miro? Alhamdulillah baik Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas saya ini ada kelas TKA, TKB kelas 1. Memang mereka yang kelas TKB belum pernah masuk sekolah. Yang kelas TKA ini ada Krisna Zumi Ilman, kemudian TKB Muhammad Ramadhani Saputra, dan kelas 1 Nuriswa Ramadhania. Kebetulan dari 3 anak ini untuk fase kemarin sebelum saya asesmen memang berbeda, tapi setelah saya asesmen ternyata yang kelas 1 ini sebenarnya belum mampu, jadi saya gunakan capaian pembelajaran yang fase fondasi, jadi kita sesuaikan dengan kemampuan anaknya. Kemudian untuk selain asesmen itu tadi, dari hasilnya apakah selain karena nggak mampu fase A ya Bunda, itu kan di fase fondasi, berarti untuk kegiatan motorik, untuk kegiatan yang lainnya itu apakah sudah disusun untuk program pengembangan anaknya di PPI seperti yang akan dilakukan Pak Fauzi nanti? Belum. Nanti silakan disusun program PPI untuk anak-anak yang belum pegang sama ya 3 bulanan. Jadi nanti kita tunggu di akhir bulan
program PPI silakan dibuat. Nanti kita lakukan evaluasi kembali terkait programnya PPI. Kemudian selama 3 bulanan nanti kita lakukan evaluasi lagi apakah dari program tersebut efektif atau tidak untuk dilaksanakan pada anak tersebut. Jadi itu ya. Nanti dilakukan Pertanyaan dulu ya. Ini kan kebetulan kemarin saya kan membuat perangkat pembelajaran untuk kelas 1 dan modul ajar yang untuk kelas 1. Karena saya rasa anaknya memang kayaknya belum mampu, belum mencapai, jadi saya turunkan ke fase fondasi. Mungkin nanti untuk modul saya buat kembali. Tidak, ini tidak saya teruskan. ya diubah, jadi modulnya itu dibuatkan program PPI-nya aja. Jadi langsung ke PPI-nya saja umum, karena kalau kita mengikuti fase fondasi itu nanti kan juga ada beberapa treatment kan di sana. Nah di situ nanti kalau di PPI itu nanti akan jelas sebenarnya memprogramkan selama 3 bulan depan anak-anak mau dikasih materi apa, mau diberikan pembelajaran apa. Berarti nanti modulnya jadi satu nggak Pak? Nggak apa-apa. Tapi kan tetap disesuaikan katanya dikasih namanya anak-anak gitu. Apa pembinaan Tapi untuk kelasnya, kelasnya tetap, cuma kalau di PPI itu nanti atasnya nama siswanya. Gitu ya. Jadi nama siswa mungkin targetnya selama 3 bulan, misalnya Mbak Nuriswa itu paling tidak mampu mungkin memegang atau mengambil benda apa-apa. Tapi kalau ditargetkan di sini kan tidak sama. Nah, itu kan otomatis tidak sama kan targetnya. Silakan dari PPI itu tadi tiap anak diberikan program PPI 3 bulanan. Selama 3 bulanan di akhir bulan nanti kita lakukan evaluasi. Itu saja Bu Mira ya. Terima kasih. Silakan nanti dibuat. Jika mengalami kesulitan nanti kita sharing bersama-sama. Sifatnya sharing, jadi mungkin ada yang sudah tahu informasi bisa di-sharingkan ke teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih Bu Mira. Selanjutnya ke Bu Dini. Bu Dini terkait hasil kegiatan asesmen untuk pembelajaran peserta didiknya. untuk bisa Ada berapa siswa yang diberikan? mahasiswa ada Nisa, Hafiz, Habibi, Eka, Nisa, Itu kelas berapa saja? kelas 1 dulu, kelas 2 dan 3. Jadi untuk asesmennya gimana hasilnya? Untuk Nisa itu dari awal masuk itu masih suka pelarian, sekarang sudah duduk di Berarti untuk asesmennya anaknya masih belum mampu duduk dengan anteng gitu ya. awalnya Dulu apa? Selain berlari-lari terus apa lagi? masih ini belum memakai celana dalam. Pakai itu. Itu kan untuk di programnya. Enggak, hasil asesmennya jenengan. Hasil asesmennya jenengan untuk Nisa itu seperti apa? Apakah dari program untuk hasil asesmen apakah anaknya mampu ini, mampu itu? Jadi kalau asesmen itu kan kemarin kan kita harus mengetahui kemampuan dan kelemahan. Terus kemudian di asesmen diagnostik kemarin, terus kemudian sampai kemampuan dan kelemahan, ada bakat apa yang dimiliki anak, sehingga kita bisa menentukan fase apa yang harus kita gunakan dalam menyusun modul. Fase A, hasilnya seperti apa nih Kak? Mampu nggak untuk motorik halusnya, motorik dasar mampu nggak? Mampu. Kegiatan kemarin itu berarti mampu untuk asesmen. Tidak semuanya mampu. Jadi dimasukkan ke fase A. Berarti modulnya sudah disesuaikan apa belum dalam penyusunannya? Sudah, berarti saya tunggu untuk modulnya diselesaikan di akhir bulan, kemudian lalu kita evaluasi bersama-sama. Gitu ya Bu ini ya. Baik, terima kasih. Lanjut di Bu
Iis. Baik, saya untuk tahun ini memegang anak 5. Pertama itu ada beberapa makhluk, itu ada benar. Nah, jadi untuk fasenya dia itu dari setiap mata pelajaran itu dia ada yang fase C, ada yang fase B, dan ada yang fase A. Itu tergantung dari anaknya, kemampuan si anaknya itu. Ya, Mak. Jadi kalau asesmen itu begini, perlu dipahami kembali. Anak-anak itu mampu nggak berhitung, mampu nggak membaca, mampu nggak menulis, mampu nggak memahami instruksi. Mampu. Berarti ketika kita mampu kan di fase sekarang kelas berapa? Kelas 5. Harusnya fasenya apa? Fase C. Mampu nggak? Mampu. Berarti fasenya tetap di fase C. Semua mapel itu masuk fase C apa? Ada yang turun? Ada yang turun. Berarti tidak semua mapel fasenya sama. Ada yang fase C dan ada fase A. Kemungkinan ada fase A juga enggak? Yang fase A ada. Apa? Oh, bukan fase A, tapi yang di bahasa Inggris itu kan fase A nya nggak ada. Di fase B. Berarti yang bahasa Inggris dimasukkan di fase B. Baik, untuk yang hasil asesmen yang hambatan kebenaran. Kemudian ada yang hambatan intelektual. Ada. Kalau yang hambatan intelektual itu kan sekarang kelas 5. Tapi dari kemampuannya dia tidak dari fase C. Jadi saya turunkan ke fase A. Fase A, berarti kemampuannya di fase A. Siapa? Semuanya. Yang Rino sama Zaki Maulana. Zaki Maulana mampu tadi fase A. Mampu enggak? Kayaknya sih Enggak mampu. Zaki Maulana itu di fase fondasi. Jadi kalau di fase fondasi nanti seperti Bu Mira sama Pak Fauzi, jadi membuat PPI, program PPI selama 3 bulanan. Jadi Juli, Agustus, September. Nanti di akhir di September itu kita evaluasi apakah nanti dari program PPI yang diprogramkan sama Polis apakah itu bisa terlaksana dengan baik atau tidak. Jika memang tidak terlalu tinggi, nanti kita evaluasi, kita turunkan jadi untuk pelaksanaan Oktober, November, Desember bisa semua gitu ya. Oke, silakan nanti disusul. Saya tunggu di akhir bulan ini untuk PPI modul itu bisa diselesaikan. Karena itu nanti mengacu untuk observasi kelas. Jadi kalau observasinya kelas tidak sesuai nanti biar tidak kesulitan. Jadi kemarin saya membuat program apa, jadi disediakan ke peserta didiknya dengan baik. Misalnya mau mengajari anaknya minimal bisa konsentrasi megapen atau konsentrasi bisa memasukkan benda ke tempat satu ke tempat atau ke tempat lainnya. Di situ boleh itu diprogramkan di PPI. Kalau memang nanti belum paham di PPI, nanti saya bimbing sama Pak Fauzi ya untuk membuat program PPI serta pelaksanaannya dijadwalkan. Jadi nanti biar bisa sesuai dan pembelajarannya bisa berjalan dengan baik. Jadi tidak asal ngajar, tidak asal anak disuruh duduk, tidak asal anak itu diem nggak ngapa-ngapain, terus disuruh keluar ngambil ini ngambil itu. Tidak ada programnya. Kalau kita tahu programnya, ketika nanti naik kelas diberikan ke guru berikutnya itu tahu program yang sudah terlewati apa dan yang sudah mampu apa itu tahu. Jadi pergeseran dari satu guru ke guru yang lain nanti tinggal main kemudian tidak miskomunikasi dalam pembelajaran. Itu ya Bis ya, silakan dilakukan dan selamat bekerja dan semangat. Selanjutnya Pak Fajrin, kemarin untuk kegiatan asesmen bagaimana Bapak? Kalau ini saya ngajar di kelas 5 orang, hampir semua
hambatan intelektual, sebenarnya hambatan perilaku, tapi pas dengan hambatan intelektual berdasarkan asesmen motorik halus, motorik kasar tidak masalah sebenarnya. Cuma ya memang kemampuan membaca, menulis memang belum sanggup, mereka belum mampu, mereka cuma di fase A, hanya bisa menirukan, membaca belum bisa, dan menirukan menebali. Berarti menulisnya menebali ya Bu? Iya, menulisnya menebali belum Kalau bisa membaca. membuat coretan kayak mewarna itu masih Bisa, cuma nggak bagus, nggak terakhir Masih asal. Habis semua itu nggak rapi. makanya komplek untuk hasilnya di asal. Iya, semuanya kita hampir semua kemampuannya sama. Hampir Hampir sama. sama. Nanti untuk sistem pembelajaran yang diberlakukan nanti sama gitu, Iya. tidak berdiferensiasi Tidak, gitu. tidak berkecuali karena sama. Kayak kalau umum kan berdiferensiasi karena sama fase tetapi mau beda kondisi peserta didik. Jadi nanti pembelajaran yang dilakukan di kalau nanti berdiferensiasi jadi sudah kemudian juga yang tidak dari Pak. Nanti untuk modul yang disusun silakan disesuaikan. Kemudian di akhir bulan nanti kita evaluasi bersama dalam penyusunan modulnya. Kemudian karena tidak membuat program PPI, jadi jangan lupa jurnal kegiatan ketika mengajar itu nanti ditulis biar tidak lupa. Kemungkinan kita tidak berdoa jelek, berdoanya baik. Kalau seandainya Pak Fani nanti tidak masuk, ada yang mengisi tahu lanjutan materi apa yang akan disampaikan ke anak. Itu saja ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Hasil evaluasi refleksi kita melakukan asesmen di minggu kemarin, semoga bermanfaat. Nanti jangan merasa saya paling pinter, saya paling tidak bisa, tetapi kita di sini adalah kolaborasi. Jadi kita pecahkan masalah bersama-sama. Semoga apa yang menjadi tujuan kita untuk peserta didik kita menjadi lebih. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kedepannya kita tetap bekerja sama, berkolaborasi, jangan lupa programnya dikerjakan. Untuk saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari hari ini. Kesimpulan kegiatan refleksi pembelajaran dan asesmen. Penyusunan modul disesuaikan dengan fase hasil asesmen. Penyusunan dokumen PPI pada fase fondasi.